Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi bersama saya Wan di channel Wanur TV. Apa kabar Anda semuanya? Saya selalu berharap semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga tentunya rezeki yang berlimpah lagi berkah. Sidang PK ke-7 terpidana akan segera diselenggarakan tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 dan akan diselenggarakannya pada pagi hari. Jadi mari sama-sama kita kawal sidang PK ini agar tidak tenggelam di telan bumi. Pada waktu dulu Pak Reja tidak mau mengatakan apakah ini kasus pembunuhan atau kecelakaan. Tetapi setelah mendekati sidang PK ini, beliau berani mengatakan bahwa ini adalah kasus kecelakaan, guys. Bagaimana video selengkapnya? Mari sama-sama kita simak videonya sampai habis agar tidak salah dalam memahami. Sudah bersedia ya, bersedia jadi saksi, dan setelah ini silakan bicara teknis dengan Pak Yan Huta Barat, ya kan? Bahwa apa yang diucapkan, apa yang disampaikan adalah kebenaran, termasuk bahwa helm itu rusak di bagian depan itu adalah fakta, bukan Jadi Frans ilusi. ini yang Itu berarti ya? mempunyai Ya helm udah, nanti tinggal dengan Pak Yan aja. juga akan Ada pesan yang menjadi disampaikan? saksi di sidang. Paling untuk saudara Fitra ya. Ya silakan aja. Dia bilang kalau saya saksi ciptaan itu, saya itu orang yang tidak dijamah dari 2016, tidak dicari. Kalau misalnya saksi dianggap diciptakan oleh saya. Iya, itu sangat tidak benar sih menurut saya. Karena saya sendiri juga baru merasakan diperiksa dan dicari sama polisi itu di tahun 2024 gitu. Setelah peristiwa Peggy. Setelah peristiwa Peggy. Waktu peristiwa Peggy, Frans diperiksa? Enggak, belum. Oh belum. Jadi berarti kan Frans ini mulai muncul sekarang dan kemudian bersedia menjadi saksi di PK 7 terpidana ini kan? Iya, masih Ya. ada pertimbangan lagi. Dan harus berani disampaikan, karena kalau Frans kemudian juga tidak berani bersaksi di pengadilan, orang akan beranggapan Frans ini saksi yang dibuat-buat untuk kepentingan media sosial. Itu Dibilang berani untuk bersaksi saya berani gitu. Tapi kan ada yang harus dipertimbangkan juga, jadi kayak perlindungan saksi dan sebagainya. Oh iya, nanti dilindungi. Ya, kita akan lindungi Frans ya. Kita akan segera buat surat kuasa bahwa semua saksi, bukan artinya menguntungkan kami, saksi yang berani mengungkapkan kebenaran tentunya harus dilindungi oleh negara. Iya, Ya, betul. itu kita kan ada lembaga LPSK. Namun pengajuan kepada LPSK ini kan kalau kamu sudah melakukan tindakan hukum, yaitu bersaksi, ya. Jadi kita akan lakukan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Dilindungi dan tidak usah bayar terhadap pengacaranya, karena nanti pengacara sudah sukarela untuk menangani kasus ini agar kasus ini menemukan titik keadilan. Luar biasa. Ya, jadi Frans, jadi nanti silakan dengan Pak Yan Huta Barat, silakan Pak Yan Huta Barat menjadi PH-nya dan nanti didampingi. Jadi kalau nanti ada klarifikasi atau apapun, atau menjawab pihak lain, termasuk menjawab pengacara lain yang memberikan tuduhan-tuduhan, maka pengacara bisa menjadi wakilnya dari Frans untuk menyampaikan. Luar biasa Kang Didi Mulyadi ini. Jadi kalau ada saksi yang muncul lewat Kang Didi Mulyadi ini, selalu beliau sediakan pengacara dan juga selalu dilindungi, guys. Sehingga para saksi itu merasa aman dan berani mengungkapkan kebenaran di persidangan nanti. Ya, oke, baik ya. Ini Frans sudah ketemu, walaupun sebentar, karena hari ini Pak Yannya akan ke pengadilan untuk menyampaikan memori PK. Saya sudah dikontak oleh tim kuasa hukum para terpidana, tapi saya mengajukan syarat. Tolong kirimkan ke saya beberapa contoh saja, beberapa contoh persoalan atau pertanyaan yang akan mereka ajukan nanti. Tujuannya apa? Supaya saya bisa menakar apakah kehadiran saya sebagai ahli di persidangan relevan atau tidak relevan. Kalau ternyata pertanyaan atau persoalan yang diajukan ke saya tidak relevan, maka jelas tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingannya menghadirkan saya sebagai ahli di persidangan. Betul juga Tapi ya. sebaliknya, kalau pertanyaan atau persoalan itu relevan dengan disiplin psikologi forensik, maka insya Allah saya akan hadir. Bang, terakhir bang,
kasus Vina ini menurut Abang kasus kecelakaan atau pembunuhan, Bang? Jadi apakah di sidang PK ke-7 terpidana nanti Bapak Reza Indragiri ini akan bersaksi atau tidak ya? Sejak awal saya bertanya-tanya, apakah kasus Cirebon ini merupakan kasus pembunuhan atau bukan pembunuhan? Perkiraan saya bukan pembunuhan. Jadi kematian tidak wajar yang disimpulkan oleh dokter forensik adalah kematian tidak wajar akibat kecelakaan. Demikian pula apakah benar terjadi ruda paksa terhadap almarhumah, sampai sekarang tidak terjawab. Dan pembuktian secara saintifik juga tidak sampai pada kepastian tentang ini sperma siapa dan ini sperma datang dari aktivitas seksual seperti apa. Jadi ringkasnya, sampai hari ini saya tetap berpandangan tampaknya ini bukan pembunuhan, tetapi kedua korban meninggal dunia secara menyedihkan akibat kecelakaan tunggal. Artinya TKP itu fiktif, Bang, ya? Mungkin TKP ada, tapi bukan TKP pembunuhan, tetapi TKP kecelakaan lalu lintas tunggal. Praktis, no case, tidak ada persoalan pidana, dan karena tidak ada persoalan pidana, maka semestinya tidak ada terpidana. Saya sudah Nah, jadi kalau ada yang bertanya, kemana aja dia selama ini? Nah, pertanyaannya mestinya dibalik. Kemana aja polisi selama ini nggak menjadikan mereka sebagai saksi? Iya, betul. Karena tugas polisi, begitu ada kejadian, dia mencatat orang yang di sekitar itu. Siapa nama Anda, alamat di mana, diminta KTP dan sebagainya, kepentingannya untuk suatu saat kalau dia menjadi saksi. Masa saksi yang mengajukan diri sebagai saksi kan sudah pasti tidak mungkin, ya kan guys? Bukan, kalau ada, soalnya ada petinggi polisi, pensiunan polisi atau apa yang nanyakan, loh kok bermunculan, selama ini kemana saja? Nah, terbalik pertanyaannya. Iya, Loh kok betul. selama ini polisinya 8 tahun kemana aja, nggak nyari mereka saksi. Nah, karena apa? Orang tidak akan menonjolkan diri jadi saksi. Nah, Betul. saksi Tidak akan daripada si Adi ini diperkuat oleh kesaksian Oki, kesaksian Yayan, kemudian diperkuat juga oleh kesaksian Mega dan Eki, dan kesaksian Mega dan Eki ini bisa diperkuat lagi dengan alat bukti saintifik berupa BBM message ya atau apa itu pada waktu itu dari HP-nya Vina ke HP-nya Mega yang menunjukkan tempus deliktinya bersamaan yang ditemukan oleh pengacaranya yaitu Pak Partogi, yaitu pada jam 22.14 menit 10 detik. Ya. Jadi artinya ini suatu hal alat bukti yang sangat-sangat bagus sekali. Ada alat bukti saintifik yang tidak digunakan oleh penyidik, oleh jaksa maupun oleh hakim, yaitu berupa BBM message dari HP-nya Vina kepada HP-nya siapa namanya? Mega dan Widi. Mega dan Widi, dan itu tercatat sebagai alat bukti di daftar alat bukti ada. Di daftar alat bukti. Pak Ruli, ini pertanyaan berikutnya, kalau tadi dari aspek polisinya banyak tanda tanya yang harus kita diskusikan nanti. Tetapi kalau dari aspek Haryadinya sendiri Pak Ruli, saya ingin tahu apakah Anda juga sudah melakukan pemeriksaan awal, paling tidak begini, sebagai seorang musafir yang kemudian menjalani aktivitas ziarah setiap hari, perjalanan spiritual, 8 tahun masih mengingat secara jelas bagaimana kondisi fisik atau kondisi mental Adi Haryadi sendiri, Pak Ruli? Ya, beliau ini kan sekolah juga cuma kelas 3 SD, Pak. Jadi sebelum saya buat semacam testimoni, saya bilang, Pak, Bapak ini menjadi saksi. Kalau kesaksian Bapak ini bohong, Bapak itu ada sanksinya, bisa dihukum 7 tahun. Saya bilang sama beliau. Nah, tapi dia bilang, enggak, ini demi kebenaran. Saya akan ungkap ini karena kasihan yang hari ini ada di dalam lapas yang kemudian dianggap itu pembunuhan. Saya melihat sendiri itu adalah kecelakaan. Itu kata dia. Jadi saya sudah sampaikan bahwa ini ada rabu-rabunya kalau dia berbohong dan lain sebagainya. Ya, tapi itu dengan kesadaran penuh ya Pak ya? Betul. Bukan Pak.
ketika pemeriksaan di Mabes Polri, dia detail bisa menjelaskan ini 8 tahun yang lalu. Dari mana aja, kemana aja, sampai dia keliling Jawa tuh dia hafal. Waktu diperiksa itu Pak Ruli mendampingi Adi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi daya ingat Bapak Adi ini luar biasa ya. Padahal kan sudah 8 tahun, tapi beliau bisa menceritakannya secara detail, guys. Ya, ya dia hafal Pak, dari kota ini ke kota ini, jarah ke siapa, sampai keliling sampai 2 tahun. Gitu. Ya, Pak Ruli, biasanya kan kalau polisi menanyakan sesuatu diganti diksinya, pertanyaannya, redaksinya, tapi maksudnya sama. Jawabannya tetap konsisten, Pak. Nanti balik lagi. Nah, itu helmnya kenapa? Balik lagi ke sana kan? Dia paham, dia betul-betul paham, dia tahu Pak. Gitu. Jadi ingatannya saya angkat tangan, ya memang ingatannya luar biasa Pak. Itu perlu dan untuk itu saya yakin banget bahwa dia tuh memang saksi yang memang kita butuhkan untuk perkara ini. Ya, tapi setahu saya setelah pemeriksaan yang bersangkutan sakit ya Pak ya, sehingga tidak bisa bertemu dengan awak media, Pak Ruli. Betul. Kalau saja ada waktu beberapa hari saya bisa tampilkan, tapi ya nanti lain waktu lah. Oke, baik. Saya konsisten mengatakan bahwa jadi kalau tidak salah katanya guys, ada kurang lebih 50 saksi yang akan dihadirkan nanti di sidang PK ke-7 terpidana ini. Kasus Cirebon ini menjadi sedemikian berantakan akibat kerja-kerja penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada keterangan saksi dan menihilkan atau meminimalkan nilai penting bukti saintifik. Itu titik kritik saya. Karena itu saya yakin betul bahwa sesuatu yang akan bisa mengubah ritme pertandingan atau bahkan mengubah skor pertandingan adalah bukti saintifik. Apa bukti saintifiknya? Misalnya uji DNA. Kalau memang ada senjata, kalau memang berdasarkan laporan Ituridiana digunakan samurai panjang, samurai pendek untuk menusuk kedua korban, maka cek adakah sidik jari para pelaku di situ, dan cek adakah bercak darah yang di situ tertinggal jejak DNA para korban. Iya, seharusnya itu bukti saintifik yang harus diungkap. Tapi sejauh yang saya bisa simak tampaknya tidak ada. Begitu pula bukti yang konon ditemukan adanya bercak sperma di tubuh. Lanjut. Ditemukan bukti sperma di tubuh almarhumah. Harus dicari tahu itu sperma milik siapa, dan apakah sperma itu merupakan akibat kekerasan ataukah sperma akibat aktivitas seksual mau sama mau. Lagi-lagi juga tidak ada bukti saintifiknya. Nah, yang ketiga yang menurut saya paling penting, yang lebih penting dari semua bukti saintifik adalah bukti komunikasi elektronik. Perkiraan saya, kalau bukti komunikasi elektronik ini dihadirkan di sidang PK para terpidana, maka hitung-hitungan di atas kertas, nasib para terpidana akan berubah 180 derajat. Dari terpidana menjadi orang bebas merdeka. Itu perhitungan saya. Jadi kita tunggu. Kalau sidang PK menghadirkan alat bukti yang satu ini, yaitu bukti komunikasi elektronik, maka segala macam perbincangan yang kita lakukan selama sekian bulan ini terkait dengan proses penegakan hukum yang konon compang-camping ini akan bisa menemukan titik akhir. Ya guys, semoga saja bukti percakapan di HP Pina dan juga Widi itu dihadirkan sebagai bukti di persidangan nanti. Ya kan guys? Seperti kata Pak Indra Giri tadi, kalau itu dihadirkan maka ke-7 terpidana ini pasti akan bebas merdeka. Oke guys, mari kita kawal terus sidang PK ini sampai selesai dan sampai ke-7 terpidana ini bebas dan merdeka. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda dalam PK sidang 7 terpidana ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.